Tapi kalau Anda sudah mengerti cara membacanya, bagus bacaannya, maka diarahkan pada bagian yang kedua, disebut dengan tilawah. Tilawah. Mulai membaca dengan pemahaman, dengan makna. Dengan makna, insyaallah. Dan bacanya nggak banyak-banyak. Ya. Kalau yang pertama barangkali ada yang sekali baca 1 juz, 2 juz, 3 juz, tilawah tidak. Tilawah tidak, Masya Allah. Sahabat itu paling maksimal baca 5 ayat. 5 ayat. Setelah mereka lancar membacanya. Dari 5 ayat itu dipahami isinya. Kemana arahnya, apa petunjuknya, lalu diamalkan. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, walaupun cuma baca 5 ayat, tapi bisa mengamalkan, memahami dalam kehidupan, maka pahalanya perhatikan. Bukan cuma dihitung setiap hurufnya 10 kebaikan. Lebih daripada itu. Hadis Muslim, nomor hadis 2010. Ini saat membacanya, belum diamalkan, saat membacanya. Perhatikan kalimatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi. Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah Allah. Yatluna kitaballahi, mereka melakukan tilawah kitabullah. Tilawah Al-Quran, bukan qiraah, bukan cuma baca, tapi memahami artinya. Misal, ada kajian Ustaz misalnya, Abdullah Amin, membahas tentang tafsir. Itu kan paling yang dibaca 1 ayat ya. 1 ayat, lalu beliau uraikan maknanya, beliau sampaikan pemahamannya, antum ikut. Maka saat Anda mengikuti itu Allah berikan keutamaan yang tidak diberikan pada yang lain kecuali yang tilawah saja. 4 keutamaan melalui lisan Nabi. 1, kata Nabi, illa ghasyiyat humur rahmah. Saat mereka sedang belajar itu, rahmat Allah diliputkan. Masya Allah. Antum belajar tentang Quran, ikut misalnya pelajaran ulumul Quran, ikut pelajaran tafsir Al-Quran, ikut pelajaran misalnya tajwid Al-Quran, diberikan pemahamannya, dicontohkan ayatnya. Saat Anda sedang belajar, itu rahmat Allah bukan diturunkan, tapi diliputkan. Apa bedanya? Kalau turun, bisa turun di pojok, ya, yang di sini nggak dapat. Ya, di pojok saja, turunnya di sana. Ya. Bisa turun di tengah, yang di pojok tidak dapat. Tapi kalau diliputkan, dimanapun posisi Anda berada, rahmat Allah sedang menaungi. Dan saya sudah sampaikan di kajian yang telah lalu, kalau disampaikan rahmat itu 1 di antara 3 kemuliaan. Ya, saya dengan cepat saja, tidak perlu mengulang lagi. 1, bisa ampunan dari dosa. Dalilnya Quran surah 39 Az-Zumar ayat 53. Kedua, solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Anda punya masalah apa saja, Anda berdoa, Allah berikan jawabannya. Ya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dunia dan akhirat. Anda yang punya masalah dunia, minta ini, minta itu, punya masalah akhirat, ingin bertemu dengan ini, di surga itu, Allah seketika akan berikan kemudahan dalam hidupnya. Ya, dalilnya Quran surah yang pertama ayat yang ketiganya. Pemberian dunia disebut dengan Rahman, pemberian akhirat disebut dengan Rahim. Ya, 1. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Dijamin oleh Rasulullah, kata Nabi, orang yang tilawah Quran dibandingkan baca saja tanpa paham maknanya, itu akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya. Lebih tenang dibandingkan yang cuma baca saja. Tidak percaya silakan. Anda misalnya buka Quran, lu dibaca, misal, ya. Anda bacakan surat jangan panjang-panjang lah. Ambil misalnya surat yang lebih pendek, yang standar, Ad-Duha misalnya. Wad-duha wal-laili idza saja. Sampai sini saja. Anda baca tanpa menggunakan terjemah. Yang kedua, baca, lihat terjemahnya. Lalu pahami tafsirnya. Itu akan lain rasanya kepada hati dibandingkan cuma baca tidak tahu maknanya. Kata Nabi, pasti akan ada ketentraman, ketenangan dalam jiwanya. 2. Yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Masya Allah. Haffathumul malaikah. Saat dia belajar tentang tilawah ayat itu malaikat bergabung ikut. Misal, yang baca cuma 3 orang di satu masjid, itu belum tentu 3 makhluk. Ya. Barangkali yang baca, yang belajar 3 orang, yang menyertai 300 malaikat, bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya, Masya Allah. Dan yang terakhir, saya agak cepat, ini yang paling hebat. Ini yang paling hebat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bila ada orang mau bertilawah Quran, walaupun cuma 1 ayat, 2 ayat, kata Nabi, saat dia sedang belajar, itu disanjung-sanjung oleh Allah, di sisi makhluk yang ada di sekitar arsy. Disanjung-sanjung oleh Allah. Masya Allah. Ada yang sudah pernah disanjung Allah? Boleh angkat tangan?
Saya bawa coklat ini, saya kasih nanti kalau ada. Tidak? Kalau tidak, ayo kita mulai. Yuk cari ta'lim yang membahas tentang tilawah, tafsir dan sebagainya. Anda akan disanjung. Itu belum mengamalkan. Kalau Anda sudah mengamalkannya, Masya Allah. Kalau Anda mampu mengamalkannya, plus. Langsung hadisnya. Muslim, nomor hadis 1389. At-Tirmidzi, nomor hadis 2682. Perhatikan. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Saya bacakan hadis lengkapnya. Maaf. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan ya untuk belajar sebagian dari tuntunan agama Allah, ya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan balas keluangan waktunya, usahanya itu dengan memudahkan langkahnya menuju surga. Wa innal malaikata, dan kalau penuntut ilmu tahu, setiap malaikat, innal malaika, setiap malaikat la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya ridhan li talibil ilmi, dari mulai dia berangkat sampai pulang lagi memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Sekarang lihat. Wa fadlul alim, dan keutamaan orang yang telah punya ilmu. Dia belajar satu ayat, dia amalkan. Saat dia mengamalkannya, kata Nabi, wa fadlul alim, keutamaan orang yang punya ilmu lantas mengamalkannya, alal abid, dibandingkan orang yang cuma ibadah saja tapi tidak tahu ilmunya. Tidak pernah tilawah, ibadah saja, ya, tidak paham yang dia kerjakan. Itu kafadlil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaannya seperti rembulan dibandingkan seluruh benda yang ada di langit. Kata para ulama, minimal dapat pahala 1000 bulan. 1000 bulan. Mau nunggu sampai Ramadan silahkan, belum tentu hidup. Kurang lebih 83 tahun. Anda belajar tentang, misal, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Anda pelajari menyempurnakan salat. Bagaimana caranya? Lalu Anda pahami artinya, Anda amalkan. Begitu takbir, misal, takbir angkat sejajar dengan bahu. Dari ayat itu saja satu. Ya. Anda praktekkan itu karena dasar ilmunya, itu pahalanya sekali takbir sama dengan takbir 83 tahun tanpa henti. Ada yang bisa takbir 83 tahun tanpa henti begini saja? Sulit. Nah, dari keadaan ini, keterangan-keterangan ini, sahabat-sahabat Nabi mulai menggabungkan keduanya. Di Qur'annya dibaca, dipahami artinya. Ya. Sampai-sampai ada sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ya, jenius luar biasa. Kalau dibacakan satu kalimat begini, ya, sampai satu halaman misalnya, itu Umar tuh saking jeniusnya, itu bisa mengulang seketika tanpa keliru titik dan komanya. Tanpa keliru titik dan komanya. Tapi Masya Allah, ketika beliau membaca surah Al-Baqarah, itu 12 tahun baru bisa menghatamkannya. 12 tahun. Ya. Karena cara bacanya lain. Cara bacanya, baca 3 ayat, beliau amalkan dulu. Belum mampu mengamalkan, tidak pindah pada ayat berikutnya. Amalkan lagi, amalkan lagi. Setelah selesai mengamalkan, pindah lagi. Al-Baqarah dalam jangka waktu 12 tahun. 12 tahun. Tapi yang paling menarik, setelah paham isinya, mengerti kandungannya, sudah mampu mengamalkannya, bisa khatam Quran sehari 4 kali. 2 kali siang, 2 kali malam.